Bagaimana Tsunade menjadi Hokage kelima setelah Konoha Crisis? Kita akan melihat bagaimana seorang shinobi medis yang melarikan diri dari masa lalunya kembali untuk memikul beban tertinggi di desanya. Konoha dibangun di atas filosofi kemauan api, yang menekankan perlindungan terhadap sesama shinobi dan desa. Namun, stabilitas ini sering terganggu oleh ketegangan politik antar lema desa besar yang bersaing memperebutkan dominasi militer dan sumber daya cakra. Dalam struktur ini, Hokage bukan sekadar pemimpin administratif, melainkan pelindung utama yang memegang otoritas tertinggi dalam setiap keputusan strategis dan konflik bersenjata. Kondisi dunia shinobi saat itu sedang tidak stabil dengan munculnya organisasi Akatsuki yang mulai mengincar Bijuu untuk membangun senjata pemusnah massal. Di saat yang sama, Konoha menghadapi ancaman internal dari Orochimaru, mantan murid Hokage ketiga yang mengkhianati desa demi menguasai segala jenis jutsu. Tekanan ganda ini menciptakan situasi di mana keamanan desa menjadi rapuh, dan setiap shinobi dipaksa bersiap menghadapi kemungkinan serangan mendadak yang bisa melumpuhkan pertahanan desa. Tsunade adalah salah satu sanin legendaris, seorang shinobi medis jenius dengan kontrol cakra presisi dan kekuatan fisik penghancur. Namun, ia telah lama meninggalkan Konoha, hidup berpindah-pindah tempat sambil terjerat hutang judi yang besar. Kehidupannya merupakan bentuk pelarian dari trauma setelah kehilangan adik laki-lakinya, Nawaki, dan kekasihnya, dan dalam peperangan yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Kehilangan tersebut memicu hemofobia atau ketakutan patologis terhadap darah, yang membuat Tsunade tidak mampu menjalankan peran sebagai ninja medis. Ia memandang posisi Hokage bukan sebagai pencapaian, melainkan sebagai beban yang membawa kematian bagi orang-orang terdekat. Baginya, memimpin desa berarti mengulang tragedi yang telah menghancurkan hidupnya, sehingga ia memilih untuk memutus hubungan dengan segala urusan politik maupun militer di Konoha. Situasi berubah drastis ketika Orochimaru meluncurkan serangan besar yang dikenal sebagai Konoha Crisis. Dalam pertempuran untuk melindungi desa, Hiruzen Sarutobi, sang Hokage ketiga, terpaksa menggunakan jutsu terlarang Shikifujin untuk menyegel tangan Orochimaru, yang mengakibatkan kematian Hiruzen. Kematian ini meninggalkan kekosongan kekuasaan yang berbahaya di saat infrastruktur desa hancur dan moral para shinobi menurun. Dewan Konoha dan para tetua menyadari bahwa mereka membutuhkan sosok dengan wibawa dan kekuatan setara sanin untuk menstabilkan kondisi desa. Naruto Uzumaki menjadi penggerak utama dalam pencarian Tsunade. Naruto tidak hanya mencari pemimpin baru untuk desa, tetapi ia melihat kemiripan antara rasa sakit yang dialami Tsunade dengan rasa kesepian yang ia rasakan sendiri sebagai Jinchuriki Kurama, yang membuatnya merasa mampu menjangkau sisi emosional Tsunade. Tsunade tidak memberikan jawaban mudah saat Naruto dan Jiraiya menemukannya. Ia menolak mentah-mentah tawaran menjadi Hokage karena tidak percaya pada kemampuannya untuk memimpin tanpa mengorbankan orang lain lagi. Penolakan ini adalah mekanisme pertahanan diri untuk menghindari rasa takut yang telah menghantuinya selama puluhan tahun, bukan sekadar sikap keras kepala. Sementara itu, tekanan politik di Konoha meningkat. Para tetua mendesak agar posisi Hokage segera diisi untuk mencegah disintegrasi internal dan perebutan pengaruh di antara faksi desa. Ketidakhadiran pemimpin membuat koordinasi pertahanan menjadi lemah, sementara sisa-sisa pengikut Orochimaru masih menjadi ancaman nyata. Situasi ini menempatkan Naruto dan Jiraiya dalam perlombaan melawan waktu, karena kegagalan membawa Tsunade kembali akan membiarkan Konoha tetap dalam kondisi rapuh. Perubahan terjadi ketika Naruto menunjukkan tekad untuk menjadi Hokage di masa depan. Naruto tidak menggunakan argumen politik, melainkan kejujuran tentang rasa sakit dan janji untuk tidak pernah menyerah pada keadaan. Melihat semangat ini, Tsunade teringat pada Nawaki, adiknya yang memiliki impian serupa untuk memimpin desa meskipun kapasitas kemampuannya saat itu masih terbatas. Tsunade menyadari bahwa ketakutannya justru menghambat pertumbuhan generasi baru seperti Naruto. Ia mulai memahami bahwa melarikan diri dari tanggung jawab tidak menghapus trauma, melainkan hanya memperpanjang penderitaan. Dengan dorongan dari Jiraiya dan keberanian Naruto, Tsunade memutuskan untuk menghadapi ketakutannya dan kembali ke Konoha. Keputusannya bukan didasari oleh keinginan akan jabatan, melainkan keinginan untuk melindungi impian Naruto dan memastikan masa depan generasi shinobi berikutnya. Tsunade secara resmi menerima gelar Hokage kelima di hadapan penduduk Konoha. Penobatan ini menjadi pernyataan bahwa Konoha telah bangkit dari keterpurukan pasca serangan Orochimaru. Tsunade berdiri di podium bukan sebagai wanita yang hancur,
tetapi sebagai pemimpin yang siap mengintegrasikan kekuatan medis dan militer untuk memperkuat pertahanan desa. Keputusan ini memberikan dampak psikologis besar bagi para shinobi yang sebelumnya kehilangan arah. Kehadiran Tsunade memberikan rasa aman karena mereka dipimpin oleh salah satu shinobi medis terhebat di dunia. Dengan otoritas penuh, ia mulai merombak sistem kesehatan desa dan memperketat pengawasan terhadap ancaman eksternal, memastikan bahwa celah keamanan yang dimanfaatkan Orochimaru tidak akan terulang kembali. Dampak langsung kepemimpinan Tsunade adalah revolusi sistem medis shinobi. Ia mewajibkan setiap tim shinobi memiliki setidaknya satu ninja medis, sebuah kebijakan yang secara signifikan menurunkan angka kematian shinobi dalam misi berbahaya. Langkah ini mengubah paradigma perang di Konoha, dari yang sebelumnya hanya fokus pada serangan, menjadi keseimbangan antara ofensif dan pemulihan yang efisien di lapangan. Selain itu, Tsunade menghadapi tantangan administratif dalam memulihkan infrastruktur desa yang rusak. Ia harus bernegosiasi dengan para tetua desa yang sering memiliki agenda tersembunyi, sambil menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan. Meskipun ia masih berjuang dengan kebiasaan judinya, kewibawaannya sebagai Sannin memastikan bahwa keputusan strategisnya dalam urusan negara tetap dihormati dan dijalankan. Kisah Tsunade menjadi Hokage menunjukkan bahwa trauma tidak harus menghentikan pengabdian seseorang. Ia membuktikan bahwa kekuatan pemimpin terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meskipun rasa takut masih ada. Warisannya bukan hanya berupa teknik medis canggih, tetapi juga standar baru tentang empati dan perlindungan nyawa dalam kepemimpinan militer. Penobatan Tsunade menjadi jembatan bagi Naruto untuk memahami makna menjadi Hokage, bahwa pemimpin harus siap memikul beban penderitaan orang lain dan mengambil risiko kehilangan demi kepentingan yang lebih besar. Keberanian Tsunade untuk kembali ke Konoha menjadi fondasi mental bagi generasi shinobi berikutnya dalam menghadapi ancaman Akatsuki yang semakin nyata dan terorganisir. Tsunade terpilih bukan karena ambisinya, melainkan karena ia adalah satu-satunya sosok yang mampu menyembuhkan luka Konoha secara fisik melalui medis dan secara mental melalui kepemimpinannya. Namun, melihat kondisi desa yang hancur saat itu, apakah menurut kalian Konoha akan tetap stabil jika yang terpilih adalah sosok yang lebih agresif daripada Tsunade? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.